Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Konita. Saya akan menjelaskan tentang sistematika rancangan aktualisasi dan habituasi dari Latsar CPNS Kabupaten Banyumas yang bekerja sama dengan Provinsi Jawa Tengah. Dan ini merupakan rancangan aktualisasi terbaru sistematikanya ya. Jadi paling update. Nah, tinggalkan yang lama, silahkan bisa mendownload RA ini di link deskripsi. Dan saya akan menjelaskan tentang isinya. Yang pertama ada cover. Cover ini tentu menampilkan dua logo karena Kabupaten Banyumas itu dalam pelaksanaan Latsar bekerja sama dengan Provinsi Jawa Tengah. Dan kemudian ada halaman persetujuan, kemudian halaman pengesahan, dan teman-teman harus diketahui ya bahwa ini tanda tangannya semuanya adalah elektronik karena saya dapat coachnya kebetulan dari Provinsi Jawa Tengah dan memang pelaksananya daring. Beliau hanya menghendaki di scan aja, jadi pakai remove background gitu, pakai aplikasi. Nah, kemudian ada ini prakata atau kata pengantar ya. Dan di per poin itu menggunakan kata sapaan bapak atau ibu. Kemudian kita lanjutkan masuk ke daftar isi. Jadi teman-teman, sistematika dari rancangan aktualisasi yang terbaru itu terdiri dari 2 bab. Tidak lagi 3 bab ya, yang pendahuluan itu bukan. Tapi bab 1 itu langsung kita masuk ke profil organisasi dan tugas peserta. Kemudian yang A, gambaran umum organisasi, dan B, tupoksi jabatan peserta, dan C, role model. Dan kemudian yang kedua itu masuk ke rancangan aktualisasinya dari identifikasi isu di A sampai antisipasi dan strategi menghadapi kendala, kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka dan kurikulum vitae. Nah, kita masuk ke bab 1 langsung ya. Bab 1 kita lihat di bagian profil organisasi dan tugas peserta. A itu gambaran umum organisasi, dan ini harus menampilkan foto dari tempat kita bekerja. Dan teman-teman yang perlu kita ketahui bahwa mungkin sebagian coach itu berpendapat lain ya. Ini adalah pendapat dari coach saya. Kalau berbeda pasti bedanya sedikit aja. Nah, ada di keterangan gambar itu di bawah foto, berada di tengah di center ya kalau gambar. Dan kemudian kita ada poin 1, dasar hukum pembentukan organisasi. Saya karena bekerja di sekolah dasar sebagai guru, saya menampilkan sekolah dasar, undang-undang untuk mendirikan sekolah dasar, landasan undang-undangnya, kemudian menjelaskan tentang satuan pendidikan saya, yaitu di SD Kalisube Korwil Banyumas, lengkap dengan identitas sekolahnya, dari nama sekolah sampai jumlah siswa. Kemudian pada visi misi dan nilai organisasi, coach saya itu menghendaki 2 dari kabupaten dan dari sekolah itu sendiri. Jadi lengkap ya. Kemudian dilanjutkan dengan struktur organisasi dan job deskripsi. Struktur organisasi ini dibentuk dalam diagram ya. Diagram, kemudian lokasi kita itu diberi warna khusus. Atau kalau misalnya kita bekerja dan di bawah kasih misalnya ya, dan kita itu tidak muncul dalam struktur organisasi, kita bisa beri anak panah, kemudian ditulis project leader. Nah, kita jelaskan job deskripsi kita jadi apa. Misalnya saya jadi guru kelas 5 di sekolah dasar, kemudian saya jelaskan sistem kerja saya, jadwal
keberangkatan dan kepulangan seperti itu. Kemudian pada poin B, saya jelaskan tupoksi jabatan peserta. Kemudian saya bagi lagi jadi tugas aparatur sipil negara karena guru tentunya adalah bagian dari ASN ya. Kemudian saya lebih spesifik lagi menjelaskan tentang jabatan fungsional guru. Menurut Parmenpan, menurut SKP, jadi jelas ya tugasnya apa. Kemudian role model ini adalah orang yang kita contoh kepribadiannya dalam sehari-hari karena beliau bagus ya, bisa kita contoh. Tapi yang saya ingin jelaskan bahwa penulisan ini tuh bukan di per poin, tapi harus masuk semua anekanya, itu dibikin seperti narasi gitu ya. Misalnya sebagai sosok guru yang memiliki nilai nasionalisme, sifat yang senantiasa mengayomi siswa tanpa diskriminatif gitu. Karena ini nasionalisme, kemudian beretika publik, karena jujur, tanggap, tepat gitu. Kemudian diberi juga riwayat pendidikan dan riwayat jabatan. Nah, itu sudah bab 1 ya. Nanti kita masuk ke bab 2, silahkan diklik pada video selanjutnya.